Kita sama-sama tahu kalau cinta itu adalah sebuah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Aku sendiri percaya bahwa setiap orang itu pasti punya jodohnya masing-masing. Ketika kita mencintai, pasti kita akan menjadi diri kita yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, kalau orang itu tidak mencintai kita balik, itu bagaimana? Aku sendiri adalah orang yang percaya bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Namun, itu bukanlah akhir dari lembaran cerita kita. Memang mencintai itu adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Wajar ketika kita merasakan cinta akan timbul keinginan untuk memiliki. Memiliki seakan menjadi sebuah tanda dari perwujudan keseriusan terhadap perasaan yang dimiliki. Kembali lagi aku mengudara. Seneng banget bisa mengudara buat kalian lagi. Bagaimana nih kabar kalian? Buat kalian yang mendengarkan ini di hari Minggu, bagaimana kabarnya? Apakah semua usaha kalian yang kalian lakukan dari Senin sampai Minggu sudah berjalan sesuai kemauan kamu? Tapi buat kamu yang dengerin aku di awal minggu, gimana nih kabar kalian? Apa kamu udah tahu kesalahan kamu dan mau kamu perbaiki sampai semua sesuai kemauan kamu? Tapi semua itu aku berdoa buat kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki, dan kabar baik yang datang ke kehidupan kalian. Amin. Aku rekaman ini jam 1 pagi sebelum aku tidur. Sambil tadi memulai rekaman, aku minum air hangat dulu. Jangan lupa ya teman-teman, untuk banyak minum air putih, apalagi di masa pandemik seperti ini. Jadi, topik hari ini mungkin tadi aku udah singgung sedikit. Cinta tak harus memiliki. Mungkin bagi sebagian orang pernah mengalami cinta tak harus memiliki. Tapi mungkin untuk kalian yang tidak mengalami, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita dan suara aku bisa menemani kalian tidur ke tidur yang lebih lelap dan menjadi pengantar mimpi yang indah. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, aku Edwin dari Cerita Untuk Kamu menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita. Semoga cerita ini bisa bermakna dan berguna untuk kehidupan kalian. Tapi sebelum aku mulai cerita, yuk subscribe dan like video aku
Karena dengan itu semua, kamu membuat aku untuk lebih semangat membagikan cerita untuk kamu. Hari ini balik lagi. Iya, balik lagi aku menceritakan sebuah cerita curhat. Dan gitu cerita curhatnya cinta-cintaan lagi. Ya, memang banyak konten aku sebelumnya juga sebelum cerita untuk kamu itu semua tentang cinta-cintaan. Dan beberapa video di YouTube aku yang tentang cinta barusan ini pun juga buat beberapa dari kalian merasa baper. Aku mau buat kalian baper lagi dengan tema cinta tak harus memiliki. Kali ini aku dapat cerita dari salah satu teman aku, cukup baik, teman yang baik, cukup baik. Jadi, yuk kita mulai. Awal bulan Maret tahun lalu, aku pertama kali masuk ke sebuah perusahaan retail yang ada di daerah Jakarta Barat. Jujur, pertama kali aku merasa gugup. Ini pekerjaan pertamaku. Ditambah, aku sempat menganggur selama setengah tahun setelah aku lulus kuliah. Jujur, selama aku hidup, aku belum pernah mempunyai pacar. Belum pernah merasakan apa itu disayang, dimanja oleh pasangan kita. Mungkin karena tidak ada yang cocok, atau entah mungkin tidak ada yang mau dengan aku. PDKT ada sih, tapi nggak jadi juga. Kenapa ya? Apakah aku mempunyai kutukan untuk tidak merasakan cinta dan tidak bisa memiliki pasangan? Tapi jujur aku sempat berpikir seperti itu. Sampai pada saat aku bekerja di kantor ini, aku bertemu dengan seorang wanita di divisiku. Dia cantik, pintar, dan ramah. Pada awalnya ya, aku hanya menganggap dia hanya sebatas teman kerja. Karena memang kerjaanku berkaitan dengan dia juga. Ya layaknya seorang teman kerja, makan siang bareng. Kadang kita setelah pulang kerja, sering pergi bareng makan dan nonton bioskop dengan teman-teman satu divisi. Aku tidak pernah menganggap ini apa-apa. Sampai pada dimana pada saat dia datang ke meja kerjaku, menanyakan update project yang sedang kami kerjakan, tiba-tiba tangan kita saling bersentuhan. Itu adalah saat dimana aku merasa dunia berhenti berputar. Rasanya seperti ada kembang api yang meledak-ledak di kepalaku. Imajinasi dan pikiranku menjadi liar. Kita berdua langsung salah tingkah. Sambil coba menanyakan update proyek tersebut, aku pun tidak bisa berpikir jernih. Memberikan update yang mungkin kita sama-sama tidak mendengarkan. Setelah kejadian itu, malamnya aku beranikan untuk menelpon dia. Mencoba berbincang-bincang,
mencairkan suasana yang terjadi di kantor tadi. Akhirnya kita pun ngobrol, saling menanyakan kehidupan pribadi kita. Tak kerasa, waktu pun berjalan begitu cepat. Aku pun menemuinya lagi keesokan harinya. Kita bertemu di lobi kantor, saling tersenyum. Kita pun naik lift bersama. Jantungku pun bergetar dengan cepat. Seperti ada yang mengatur semuanya. Saat itu lift itu cukup penuh. Kita akhirnya berdempetan. Tak sengaja tangan kita bersentuhan lagi. Tapi kali ini aku beranikan untuk menggenggam tangannya. Dan hasilnya kita pun berpegang tangan menuju ke lantai 17. Kali ini aku merasa waktu begitu lama dan ingin sekali menikmati masa-masa tersebut. Sesampai di lantai 17, kita pun langsung malu-malu melepaskan tangan kita. Waktu sudah menunjukkan jam pulang. Aku pun memberanikan diri untuk mengajak dia kencan di hari Sabtu. Makan malam bersama. Dia pun mengiyakan. Semenjak makan malam tersebut, kita semakin dekat. Sampai setelah 1-2 bulan bekerja di perusahaan ini, aku pun akhirnya menyatakan perasaanku kepada dia. Dia pun akhirnya menjadi pasanganku. Wah, di saat itu aku benar-benar bahagia banget. Ditambah bingung. Karena ini benar-benar pertama kali aku pacaran seumur hidup aku. Akhirnya tanggal 26 Mei tersebut menjadi hari jadi dari kami berdua. Layaknya pacaran pada umumnya, kita pun melakukan hal yang sama. Tiap Sabtu kencan, ngobrol di telepon, rasanya ingin bertemu setiap hari. Bukan pacaran kalau kita tidak ada masalah. Tapi masalah yang kita hadapi, kita selalu selesaikan di hari yang sama. Sampai setelah 1 tahun 7 bulan kita pacaran, dia memutuskan untuk keluar dari kantor, pindah ke kantor lain. Tapi ternyata bukan pekerjaan saja yang diputuskan untuk keluar. Tapi hubungan kita pun terasa hilang ketika dia keluar dari kantorku. Dia pun menghilang karena dia juga di Jakarta kos. Dia pun berhenti kos di tempat tersebut. Aku pun mulai khawatir, bingung. Tidak ada kata-kata terakhir dari dia. Nomor HP-nya pun diganti. Setelah sebulan berlalu, aku mendapatkan kabar dari temannya dia. Dia ternyata sudah menikah dengan pria lain yang dijodohkan oleh keluarganya. Sakit, perih, sedih. Hati aku terasa disayat-sayat oleh pisau tajam. Aku pun semakin percaya kalau aku
memang dikutuk untuk tidak merasakan cinta. Ini cerita curhat dari temen aku. Aku pun pada saat itu ada untuk menenangkan dia. Dia cukup terpukul dengan kondisinya tersebut. Sama kayak di episode sebelumnya, menurut aku kita tidak akan tahu akhir dari sebuah cerita. Ya, memang mereka berpacaran 1 tahun lebih. Tapi mungkin dia bukan jodoh dari teman aku. Mungkin buat kalian yang merasakan hal yang sama seperti teman aku, kalian boleh merenung kejadian tersebut, sedih dengan kejadian tersebut. Tapi percayalah, pada akhirnya kalian sendiri harus berusaha untuk membuka lembaran baru. Jadikan kegagalan itu suatu pembelajaran. Suatu saat, lembaran tersebut akan terangkai menjadi sebuah cerita cinta yang sama dengan pasangan kalian. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa aku bagikan kali ini. Terima kasih buat teman-teman baik yang udah mendengarkan. Jaga kesehatan, karena aku mau bacain cerita lagi buat kalian di minggu depan. Semoga bisa menenangkan kalian dan memberikan makna buat kalian. Buat kalian yang mau kirimin cerita cintanya, cerita curhat-curhatannya, cerita sedih kalian, yuk bisa kirim cerita kalian ke seperduamanusia@gmail.com. Aku akan taruh email aku di deskripsi video ini. Buat kalian yang mau dengar cerita ini dalam bentuk format audio, bisa langsung ke Spotify aja, cari Seperdua Manusia. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Good night.